Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Sehat selalu ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar bersama saya, Bu Rinaldianti Rukmana, tapi cukup kalian panggil dengan Bu Ririn saja. Kita akan belajar terkait materi IPA. Nah, sebelumnya kita harus berdoa dulu biar ilmunya bermanfaat bagi kita semua dunia akhirat. Amin. Berdoa. Al-Fatihah. Selesai. Oke. Untuk hari ini, Bu Ririn akan menjelaskan terkait materi sistem reproduksi pada wanita dan sistem siklus menstruasi pada wanita juga. Meskipun kamu pria, misalkan kamu pria nih yang mendengarkan, kamu tetap harus tahu hal ini. Nanti bisa jadi istri kamu butuh pencerahan terkait materi ini. Semangat untuk menyimaknya. Oke, kita lihat di sini ya. Untuk alat reproduksi pada wanita. Alat reproduksi pada wanita ini lebih kompleks daripada alat reproduksi pria. Karena pria hanya menghasilkan hormon dan gamet saja, sedangkan pada wanita menghasilkan hormon, gamet, dan juga janin. Banyak kan? Nah, dari sini nanti kita akan membahas terkait organ reproduksi wanita. Karena banyaknya yang dihasilkan oleh wanita itu tadi, tidak salah jika ada hadis Nabi yang berbunyi, "Ya Rasulullah, man abar?" Qala ummuka. Qultu man abar? Qala ummaka. Qultu man abar? Qala ummaka. Qultu man abar? Qala abaka. Summa akrob fal akrob. Yang artinya, wahai Rasulullah, siapa yang paling berhak bagiku berbuat baik kepadanya? Rasulullah menjawab, ibumu. Aku bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Rasulullah menjawab, ibumu. Aku bertanya lagi, lalu siapa lagi? Rasulullah tetap menjawab, ibumu. Dan aku bertanya, kemudian siapa lagi? Rasulullah barulah menjawab, bapakmu. Kemudian kerabat yang terdekat dan seterusnya. Dari sini jelas ya bahwa harus menghormati ibu 3 kali, sedangkan ayah sekali. Jadi derajat wanita seorang ibu memang lebih tinggi. Karena itu sayang ibu. Oke, kita kembali ke pembahasan reproduksi pada wanita. Ada eksternal atau bagian luar dan internal bagian dalam. Untuk eksternal ada klitoris. Nah, klitoris ini adalah bagian yang paling sensitif bagi wanita. Ada labium minor, ada labium major. Klitoris ini titik rangsak seksual yang paling sensitif memang karena dia ada di luar dekat dengan tempat pipis. Nah, sedangkan labium minor dan labium mayor ini ada 2 set labia. 2 set labia ini terletak mengelilingi lubang vagina. Lubang vagina itu tempat keluarnya bayi. Nah, dari sini kita akan membahas tentang internal atau bagian dalam. Ada ovarium di sebelah kanan dan kiri, fungsinya untuk menghasilkan ovum atau sel telur. Proses menghasilkan ovum dinamakan ovulasi. Jadi kalau prosesnya selama menghasilkan ovum atau sel telur itu tadi disebut dengan proses ovulasi. Proses ovulasi ini terjadi cukup lama, mulai dari masa suci setelah haid hari pertama sampai hari ke-14. Nah, di hari ke-15 inilah secara teori adalah ovulasi, tempat sel telurnya itu matang. Nah, di dalam ovarium ini terdapat folikel yang mengandung oosit.
Folikel-folikel yang mengandung oosit ini menunjang adanya proses yang menghasilkan ovum tadi. Jadi selama 1 bulan dia terus bekerja ovarium ini, mulai dari proses menghasilkan sel telur. Jika di hari ke-15 itu proses ovulasinya berhasil, ada sel sperma yang masuk, maka dia akan menjadi embrio nantinya. Nah, kemudian dari ovarium ini tentunya sel telur tadi jika berhasil dibuahi, dia akan berjalan ke oviduk atau tuba falopi. Nah, di oviduk inilah tempat bertemunya ovum dengan sel sperma. Di oviduk ini untuk sehari ovum dia akan menetap di sana, yang dinamakan proses ovulasi tadi. Nah, di sini jika ada sperma yang bertemu dengan ovum atau sel telur, maka akan terjadi proses fertilisasi. Karena itulah fungsi dari oviduk atau tuba falopi ini adalah berfungsi sebagai tempat fertilisasi atau tempat pembuahan. Nah, kalau sudah berhasil pembuahan, sel telur ini akan berjalan ke rahim atau uterus. Nah, sel telur ini akan menempel di rahim. Karena itulah rahim memiliki fungsi sebagai tempat menampung janin. Nah, kira-kira kita bisa menganalisis enggak dengan sains Al-Quran? Ada di surat Al-Mursalat ayat 21 sampai 23 yang artinya, kemudian kami letakkan dia di dalam tempat yang kokoh yakni rahim, ayat ke-22 sampai waktu yang telah ditentukan, ayat 23 lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Masya Allah, subhanallah. Jadi sebenarnya itu sudah diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran melalui. Selanjutnya dari sini kita akan belajar terkait endometrium. Endometrium ini berada pada bagian bawah rahim. Nah, kalau tadi ovarium sudah berjalan menuju rahim, maka dia kalau sudah besar janinnya itu akan ke bagian bawah rahim yakni endometrium sampai ke mulut rahim atau serviks. Di tempat ini nantilah yang akan menentukan bayi itu keluar pada hari dan bulan apa. Nah, dari sini biasanya ilmu kedokteran itu bisa diprediksi. Bayi akan keluar melalui vagina. Nah, vagina ini adalah bagian internal yang paling luar, bagian dalam yang paling luar yang mendekati labium mayor dan labium minor tadi. Nah, vagina ini juga berfungsi sebagai proses atau tempat selaput darah atau hymen. Nah, selaput darah atau hymen ini yang menentukan sebenarnya, tapi tidak terlalu fix, belum tentu juga sih. Nah, ini sebagai hymen ini dia tempat menentukan apakah dia, perawan atau tidak. Nah, dari selaput darah atau hymen ini akan ketahuan anak itu perawan atau tidak. Hal ini perlu diketahui karena sebagai pembelajaran kalian, jangan difikirkan yang aneh-aneh. Nah, tapi hymen ini bisa robek karena gerakan yang terlalu lebar. Misalkan kamu ikut karate atau pencaksilat atau apa, nah ternyata dia bisa merobek selaput hymen ini. Nah, untuk mengetahuinya kita harus mengecek ke dokter. Saat gairah seksual muncul, maka akan menginduksi kelenjar vestibular yang berada di dekat vagina untuk mengeluarkan pelumas berupa lendir sehingga dapat memfasilitasi saat hubungan sensual. Nah, untuk
pelajarannya seperti ini jangan dibuat dan atau dipikir yang aneh-aneh, karena memang ini adalah ilmu yang harus kalian ketahui. Folikuler. Fase ini berlangsung mulai hari pertama sampai hari ke-13. Pada fase ini terjadi perkembangan folikel di ovarium yang dipacu oleh hormon FSH. Selain itu, folikel yang berkembang juga menghasilkan hormon estrogen. Hormon estrogen akan mempengaruhi perubahan sekunder pada perempuan. Selain itu, hormon ini akan memicu kelenjar pituitari di otak sehingga menghasilkan hormon LH, dan selanjutnya dapat menghambat hormon FSH. Karena kenaikan hormon LH, terjadilah fase ovulasi. Fase ini terjadi pada hari ke-14. Proses ovulasi ini merupakan proses pengeluaran sel telur dari folikel yang dipicu oleh hormon LH. Sel telur akan bergerak oleh dorongan silia menuju tuba falopi. Pada fase ini, apabila terjadi interaksi antara sel telur dengan sel sperma, maka akan terjadi proses fertilisasi. Dan sebaliknya, apabila tidak terjadi interaksi antara sel telur dan sperma, maka terjadilah proses menstruasi. Lanjut. Fase yang ketiga adalah fase luteal. Fase ini berlangsung mulai dari hari ke-15 sampai hari ke-28. Pada fase ini, hormon yang berpengaruh adalah hormon progesteron. Sebenarnya, hormon progesteron berfungsi untuk proses implantasi yang menyebabkan proses penebalan dinding rahim. Sehingga pada dinding rahim banyak terdapat pembuluh darah. Namun, karena tidak terjadi fertilisasi, maka akan terjadi penurunan hormon progesteron dan hormon lainnya. Sehingga terjadilah peluruhan dinding rahim. Seperti yang Mr. Klik jelaskan, bahwa pada dinding rahim terdapat banyak sekali pembuluh darah. Jadi, pembuluh darah di dinding rahim ikut meluruh, sehingga keluarlah darah. Ini yang disebut menstruasi. Jadi itu pembahasan tentang siklus menstruasi. Sudah paham ya? Bahwa siklus menstruasi terjadi pada rentang 28 hari. Ini adalah waktu yang ideal. Lalu, hormon yang mempengaruhi siklus menstruasi ada 4, yaitu hormon FSH, hormon estrogen, hormon LH, dan hormon progesteron. Baik, itu adalah hormon yang mempengaruhi menstruasi. Coba sekarang, Mr. Klik, uji pemahamanmu tentang hormon yang mempengaruhi fase menstruasi. Yang pertama, hormon apakah yang pertama kali aktif pada siklus menstruasi? Ya, hormon FSH. Yang kedua, hormon apakah yang memengaruhi perubahan sekunder pada pubertas perempuan? Oke, hormon estrogen. Selanjutnya, hormon apakah yang mempengaruhi proses ovulasi? Yes, hormon LH. Dan yang terakhir, hormon apakah yang memengaruhi penebalan dinding rahim? Oke, hormon progesteron. Hebat, sahabat rumah belajar memang luar biasa. Selanjutnya, kalian akan belajar terkait siklus menstruasi pada wanita melalui video berikut ini. Nanti dicatat ya di buku tulis bagaimana proses dari siklus menstruasi mulai dari hari pertama sampai hari ke-30. Oke, cukup sekian dari Bu Ririn. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Nanti melalui link ya mengirimnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.